Suspend 6C Warga Negara. Jadi di sini saya ingin menyampaikan pandangan saya yang mendukung wacana amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau sering disebut juga sebagai amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya saya mohon izin untuk Bapak dosen karena saya sedang di perjalanan pulang hingga pada akhirnya video ini tidak efektif atau kelihatan goyang-goyang. Jadi saya mohon izin ya Pak. Jadi masuk ke materi. Belakangan ini wacana amandemen kembali muncul karena adanya kebutuhan untuk memperkuat arah pembangunan nasional melalui penetapan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Menurut saya pribadi, amandemen kali ini penting dan layak dipertimbangkan asalkan dilakukan secara terbatas dan hati-hati dan transparan. Seperti pertama yaitu menjamin arah pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kenapa? Karena amandemen ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Jadi kayak saat ini setiap pergantian presiden, visi dan misinya pembangunan seringkali berubah. Akibatnya banyak program pembangunan jangka panjang itu berhenti di tengah jalan, hanya perbedaan arah kebijakan antar pemerintahan. Jadi dengan adanya PPHN, arah pembangunan bangsa akan memiliki pedoman yang bersifat jangka panjang dan tidak bergantung pada pergantian pemimpin. Lalu yang kedua ada menyempurnakan sistem ketatanegaraan. Alasan kedua ini, jadi amandemen bisa menjadi langkah penyempurnaan sistem ketatanegaraan yang sudah berjalan selama lebih dari 2 dekade sejak reformasi. Jadi menurut kajian CSIS Indonesia tahun 2023, wacana amandemen terbatas sebenarnya bisa menjadi kesempatan untuk menata ulang hubungan antar lembaga negara agar lebih seimbang serta memperjelas arah pembangunan yang tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Lalu yang ketiga ada memperkuat peran MPR sebagai penjaga haluan negara. Jadi selama ini MPR hanya berfungsi sebagai pelantik presiden dan forum sidang tahunan. Padahal dalam struktur kenegaraan kita, MPR memiliki peran penting sebagai lembaga yang mempresentasikan seluruh rakyat dan daerah. Jadi MPR hanya akan menjalankan fungsi pengarah sementara presiden tetap memegang kendali eksekutif. Ini justru menciptakan keseimbangan antar lembaga negara. Lalu yang terakhir itu ada amandemen sebagai bentuk dinamika demokrasi. Bagi saya, amandemen bukanlah tanda kelemahan konstitusi, tetapi bukti bahwa sistem demokrasi kita hidup dan dinamis. Negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman melakukan perubahan konstitusi ketika memang yang dibutuhkan. Jadi, perubahan UUD bukan hal yang tabu. Yang penting adalah prosesnya dilakukan secara terbuka, melibatkan publik, lalu berorientasi pada kepentingan bangsa. Jadi dengan demikian, selama dijalankan secara berhati-hati dan tidak membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan, amandemen justru bisa memperkuat fondasi demokrasi dan pembangunan bangsa. Jadi sekian dari penyampaian pro dan kontra saya terhadap amandemen UUD 1945. Ini mohon maaf jika videonya tidak kondusif, kebanyakan goyang-goyang dan gelap. Jadi gitu saja. Terima kasih Pak dosen.